Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di pertemuan kita yang ke-13 di semester genap, dan insya Allah ini adalah pokok bahasan dari KD kita yang terakhir. Dan insya Allah minggu depan kita sudah bisa ulangan harian. Jadi dari suku banyak, minggu lalu kita telah belajar teorema sisa dan teorema faktor. Maka turunan dari situ kita akan dapat menyelesaikan persamaan suku banyak dengan menggunakan teorema sisa dan teorema faktor. Yaitu hari ini yang kita pelajari tentang akar-akar persamaan suku banyak. Jadi sebelumnya saya ingin menanyakan dulu nih, kabarnya gimana? Pratiwi dan Mustaqim sehat? Alhamdulillah sehat, Mem. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan puasanya tetap lancar ya. Jadi bisa menerima ilmu dengan baik. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan faktor dan akar-akar persamaan suku banyak. Yang kedua, dapat menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan suku banyak. Nah, apa yang dimaksud dengan akar-akar rasional dari persamaan suku banyak? Kalau sebelumnya kan kamu sudah mempelajari tentang teorema faktor, itu mencari akar-akar sebuah persamaan suku banyak, karena ada hubungannya antara faktor dan akar-akar persamaan suku banyak. Dan diingat kembali waktu di kelas 10 kita sudah belajar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu kan kamu langsung tahu akar-akarnya berapa. Oh, akar-akar persamaan kuadrat itu ada 2 karena dia x kuadrat. Nah, x kuadrat persamaan kuadrat adalah bagian dari persamaan suku banyak. Nah, sangat erat sekali akar-akarnya tadi merupakan diambil dari faktor persamaan tersebut. Ya, yang dimaksud dengan akar-akar. Nah, jika PX adalah suku banyak, maka X kurang K merupakan faktor dari PX jika dan hanya jika akar dari persamaan PK sama dengan 0. Ini berkaitan dengan teorema faktor yang kemarin. Jika X sama dengan K adalah faktor dari suku banyak, maka ketika kita substitusikan X sama dengan K pada persamaan suku banyak tersebut akan menghasilkan sisa 0. Maka nilai PK itu sama dengan 0. Oke, ya. Nah, K inilah yang disebut dengan akar atau nilai 0 dari persamaan suku banyak. PX sama dengan 0. K itulah yang disebut dengan akarnya. Jadi karena suku banyak, makanya ada akar-akarnya. Seperti itu. Paham ya? Baik. Nah, sekarang kita ambil teorema akar-akar rasional. Nah, jika PX sama dengan A X pangkat N ditambah AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 ditambah A1X ditambah A0 dan X sama dengan K merupakan faktor dari PX, maka nah ini masukkan ya, maka faktor bulat A0 per pangkat bulat dari A pangkat N itu hasilnya ada. Oke, dia akan menghabisi hasilnya dia. Oke. Nah, dari sini kita ambil contoh 1. Tunjukkan bahwa min 3 adalah salah satu akar dari X pangkat 3 dikurang 7X tambah 6. Oke, kemudian tentukan akar-akar lainnya. Berarti kita ini suku banyaknya berderajat 3 ya. Kalau berderajat 3 maka dia memiliki 3 buah faktor. Seperti itu ya. Oke. Nah, tunjukkan kalau disuruh tunjukkan di contoh kemarin teorema faktor, kita tinggal mensubstitusi min 3 ke dalam persamaan suku banyaknya. Kita tinggal substitusi. Jadi jawabnya pertama menunjukkan min 3 akar dari PX. Cukup kita substitusikan min 3, P min 3 hasilnya harus sama dengan 0 atau sisanya adalah 0. Terus seperti itu. Oke. Nah, dari sini kita masukkan PX sama dengan X pangkat 3 dikurang 7X tambah 6. Jadi ganti substitusi nanti P min 3 berarti min 3 pangkat 3 dikurang 7 kali minus 3 tambah 6. Kamu masukkan hasilnya adalah min 27 tambah 21 tambah 6. Hasilnya adalah 0. Nah, di sinilah. Maka min 3 merupakan akar persamaan suku banyak X pangkat 3 dikurang 7X tambah 6. Sampai di sini paham ya, Mustaqim? Bisa? Saya? Paham. Paham. Oke. Nah, sekarang kita udah dapat nih min 3, P min 3 itu sama dengan 0 adalah akarnya. Kita diminta di soal adalah cari persamaan akar yang lainnya.
Oke, kita akan mencari persamaan akar-akar lainnya. Gimana caranya? Caranya sama, boleh pakai ya konsep-konsep yang sebelumnya, bisa cara Horner, bisa cara pembagian langsung dan sebagainya. Tapi dari situ kita tentukan hasil baginya. Kan tadi sudah habis nih dibagi X min 3 atau faktornya itu adalah X tambah 3. Maka kita bisa lebih mudah dengan menggunakan cara Horner. Ingat ya, ingat persamaan kuadrat yang di sini itu adalah X pangkat 3 kurang 7X tambah 6. Ingat di Horner kita harus mengurutkan derajat ini dari yang paling tinggi ke yang rendah. Jangan ada yang terlewatan walaupun koefisiennya tidak ada. Di sini tidak ada X pangkat 2 kan. Itu yang perlu diingat di Horner. Oke, maka kita akan tentukan dulu suku-suku dari X pangkat 3 kurang 7X tambah 6. Nanti kita dapat nih koefisiennya. X pangkat 3 koefisiennya 1, X pangkat 2 koefisiennya 0, X pangkat 1 minus 7, dan konstantanya adalah 6. Ini tadi habis dibagi berapa? Minus 3. Jadi K sama dengan minus 3. Sambil mengingat ya, satunya turun. Nih, satunya turun ditambah ya, satunya turun kalikan min 3 hasilnya adalah minus 3, ditambah 0 tambah minus 3 hasilnya adalah min 3 kali min 3 hasilnya adalah 9, min 7 tambah 9 hasilnya adalah 2, 2 kali minus 3 hasilnya adalah minus 6, 6 tambah minus 6 hasilnya adalah 0. Jadi udah terbukti ya tadi min 3 sisanya 0, maka dia adalah faktor dari suku banyak dan merupakan akar dari suku banyak. Dari sini kita dapat pembagian. Hasil baginya itu adalah 1, min 3, 2. Koefisiennya, ingat kalau dia dibaginya pangkat 3, dia dikurangi 1 ya hasil baginya. Maka persamaan dari hasil bagi itu adalah X kuadrat, X kuadrat dikurang 3X, 3X ditambah 2 dari ini. Ini hasil baginya. Oke, tambah sisanya adalah 0. Maka HX-nya X kuadrat kurang 3X tambah 2. Nah, ini bisa dicari langsung faktor yang lainnya dengan cara kan kalau udah persamaan kuadrat lebih mudah ya, tinggal cari faktor-faktornya saja. Maka kamu akan dapatkan nilai faktornya X kurang 1 dikali X kurang 2. Nah, itu faktor pembuat nolnya tadi ya. Maka dari hasil bagi HX sama dengan X kuadrat dikurang 3X tambah 2, kita dapat di faktor X kurang 1 dikali X kurang 2, maka kita dapat juga menuliskan persamaan suku banyak X pangkat 3 dikurang 7X tambah 2 tadi adalah X tambah 3 dikali X kurang 1 dikali X kurang 2 sama dengan 0. Nah, kita udah dapat tadi akar yang pertama min 3, maka akar yang lainnya itu adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Jadi 3 akar-akar suku banyak tadi adalah min 3, 1, dan 2. Tuh, oke, sampai di sini bisa paham ya menentukan akar-akarnya di soal nomor 1. Baik, kita lanjutkan ke contoh nomor 2. Sama nih, ditanya banyaknya akar-akar rasional dari persamaan X pangkat 4 dikurang 3X kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Oke, kalau dia soalnya seperti ini kan kalau banyak-banyaknya akar-akar rasional, kita udah langsung kebayang nih. X pangkat 4 berderajat 4, akar-akarnya ada berapa ya? Pratiwi? 4, Mem. 4, oke. Ya, 4. Kita langsung lihat ya, walaupun nanti kalau ditanya di soal faktor belum tentu 4, karena kemungkinan ada faktornya itu yang kembar. Tapi kalau akar-akarnya ada 4, gitu ya. Oke, karena dia berderajat 4. Maka dari sini kita jawab nih. Karena persamaan suku banyaknya berderajat 4, maka akar-akar rasionalnya paling banyak ada 4. Faktor-faktor bulatnya dari 2. Jadi faktor-faktornya itu adalah 1, min 1, 2, min 2. Nanti dicek ya dengan cara yang tadi. Pembagian suku banyak. Oke. Dari 4 kemungkinan yang akan menjadi akar-akar rasional persamaan suku banyak tersebut, kita mencoba nilai 1. Koefisiennya. Oke, X kuadrat. Ini kita pakai Horner ya. Kita punya X koefisien X pangkat 4 kurang 3X kuadrat tambah 6 sama dengan 0. Ini koefisiennya kita ambil. Pada saat dia X pangkat 4, 1, X pangkat 3, 0, X pangkat 2, min 3, X pangkat 1, 0, dan konstantanya adalah 6. Ini koefisiennya kalau kita menggunakan cara Horner. Itu ya.
Oke, baik. Kita mulai ya dengan cara Hornernya. 1, 0, min 3, 0, 2. Ini tadi kita coba dengan 1. Ini yang minggu lalu kan udah ada caranya untuk mencari faktor-faktor itu, kita bisa pakai coba-coba dengan mencari faktor-faktor yang ada di konstanta. Seperti itu kan? Oke. Baik, dari sini kita akan dapati 1 turun, 1 kali 1 hasilnya adalah 1, 0 tambah 1 hasilnya adalah berapa? 1 kali 1 ini Hornernya ya, sama dengan 1, min 3 tambah 1 hasilnya 2. Min 3 tambah 1 hasilnya minus 2. Minus 2 tambah dikali 1 sama dengan minus 2. 0 tambah minus 2 hasilnya minus 2. Minus 2 tambah 1 hasilnya adalah minus 2-nya, sisanya 0. Oke, nah kita udah dapat nih hasil baginya. Jadi X kurang 1 adalah faktor dari suku banyak. X sama dengan 1 adalah akar suku banyak. Bisa dibedakan ya. Kita dapat dari sini hasil baginya. Hasil baginya itu karena tadi pangkat 4, berarti ini jadi X pangkat 3 hasil baginya ya. Maka kita dapati akar yang selanjutnya itu, nah ini kita dari hasil bagi aja langsung, karena tadi ada sisa 0, kan dia jadinya nih hasil bagi itu adalah X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurang 2X dikurang 2. Nah kita coba lagi dengan faktor yang lainnya, min 1. Jadi dari angka yang terkecil, baik. Koefisien hasil baginya itu kan adalah 1, 1, min 2, dan min 2. Kita rubah lagi ke cara Horner. 1, 1, min 2, min 2. Oke, bisa ya? Oke. Baik, tadi K sama dengan minus 1. Jadi faktornya adalah K tambah 1, X tambah 1. Akarnya adalah X sama dengan minus 1. Kalau dia nanti hasil di sini, sisanya adalah 0. Oke. Ya, baik, kita ini kan turunkan nih 1 dengan Horner. 1 kali min 1 hasilnya adalah min 1, ini ditambah 1 ditambah min 1 hasilnya adalah 0. 0 kali min 1 hasilnya adalah 0. Kemudian ditambah ya, ini min 2 tambah 0 minus 2, min 2 kali 1 adalah 2. Min 2 tambah 2 adalah 0. Nah, sudah selesai nih, ke pangkat 3-nya udah habis. Jadi kita udah dapat nih 2 akar. Akar yang pertama 1, akar yang kedua adalah minus 1. Oke, bisa dicatat ya. Faktor, kalau ditanya faktor yang pertama X tambah 1, faktor yang pertama X kurang 1, faktor yang kedua X tambah 1. Nah, ada hasil bagi yang berikutnya. Hasil baginya itu adalah 1, 0, min 2. Oke, 1, 0, min 2. Berarti hasil bagi itu kalau dituliskan adalah X kuadrat dikurang 2. X kuadrat dikurang 2. Karena ini kan 0X. Oke, karena hasil bagi tadi pangkat 3 jadi pangkat 2. Oke. Maka kita dapati tadi sama ya, P-1 sisanya 0, berarti min 1 adalah akar rasional dari persamaan pangkat polinomial, pangkat 4 polinomial yang di atas. Oke. Nah, kita dapat nih persamaannya jadi seperti ini, X kurang 1 dikali X tambah 1 dikali X kuadrat kurang 2. Nah, kita bisa faktorkan ini lagi nanti. Oke, kan dia difaktorkan itu udah pada X sama dengan. Nah, X kurang 1 dikali X tambah 1 dikali X kuadrat kurang 2 bisa difaktorkan, yang X kuadrat kurang 2 ini adalah dalam selisih 2 kuadrat, maka hasilnya adalah X kurang akar 2 dikali X tambah akar 2. Nah, udah dapat 4 faktor tadi ya. Dapat, maka persamaan suku banyak yang lain akar-akarnya itu adalah akar 2 dan minus akar 2. Oke, tapi yang diminta di soal adalah bilangan rasional. Ya, tadi dimintakan berapa banyak akar rasional yang mungkin. Jadi tadi kemungkinan dari akar rasional itu adalah 4. Karena dia berpangkat 4, derajat 4. Tetapi setelah kita cek, kita kali, dapat 4 faktor atau 4 akar yang nilainya adalah 1, min 1, minus akar 2, dan akar 2. Seperti itu kan. Nah, tinggal dijawab, karena akar 2 dan min akar 2 tidak rasional, sedangkan di soal tadi diminta yang rasional, maka kuncinya bukan 4. Ya, berarti jadi kuncinya itu adalah berapa? 2, hanya 2 yang rasional. Bilangan rasional paham kan? Bilangan apa? Mustaqim? Bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dibagi, dia bisa dibentuk dalam bentuk A per B ya. Ini akar 2 dia komanya tidak habis-habis, jadi dia bukan bilangan rasional. Intinya gitu ya.
Dia bilangan yang bisa dibentuk ke bentuk bilangan A per B. Dengan A dan B-nya adalah bilangan bulat. Seperti itu. Oke, jadi akar rasionalnya hanya ada berapa? Hanya ada 2, yaitu 1 dan -1. Itu untuk kasus contoh yang kedua. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Tidak? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, nah sekarang kita masuk ke dari akar-akar tadi sudah diketahui di dalam soal, nanti dalam menyelesaikan soal persamaan suku banyak yang dalam bentuk akar-akar persamaan suku banyak, kita biasanya berkaitan dengan jumlah dan hasil kali. Nah, ada rumus tertentu yang memudahkan kamu yang tidak perlu mencari faktor-faktor atau akar-akar seluruhnya, tapi kita bisa menentukan hasil jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Sebagai gambaran dulu waktu kelas 10 kan kita sudah belajar persamaan kuadrat. Itu akar-akarnya kan ada 2, X1, X2. Tapi kamu jika diketahui persamaan kuadrat tidak perlu mencari akarnya, bisa mengetahui X1 tambah X2 sama dengan apa? X1 kali X2 sama dengan apa? Seperti itu ya. Masih ingat? Mustaqim, X1 tambah X2 dalam persamaan kuadrat sama dengan apa ya? Kalau bentuk persamaan kuadratnya adalah X kuadrat tambah BX tambah C. Udah nggak ingat, Mem. X1 tambah X2, Pratiwi? Sama dengan? Min B per A. Masya Allah. Ini dari SMP udah belajar. X1 kali X2 sama dengan? C per diingat lah, jangan nggak diingat. Dari SMP sudah belajar itu. Oke, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan suku banyak. Itu masih pangkat 2 loh, belum akar-akar yang pangkat lebih dari 2. Kan kita belajar suku banyak sekarang. Diingat lagi ya Mustaqim. Baik, jika akar-akar persamaan suku banyak, bentuk polinomnya AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX ditambah D. Kamu cek koefisiennya di sini 1, A, B, C, D. Itu yang dia berupa bilangan. Itu ya. Oke, kalau dari pangkat 3 berarti ini berderajat 3, X-nya itu ada berapa maksimalnya akar-akarnya? Kalau dia berderajat 3, akar-akarnya maksimalnya berapa? 3. 3. Ya, berarti kan ada X1, X2, X3. Seperti itu ya. Oke, baik. Maka kita akan dapat akar-akarnya dari X1, X2, X3. Nah, ini sama, identik dengan yang persamaan kuadrat yang kemarin juga. Maka kita bisa dapati X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan minus B per A. Oke, X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 sama dengan, setelah B apa ini koefisiennya? C, berarti C per A. C per A. Oke, baru X1 kali X2 dikali X3, koefisien berikutnya terakhir ini apa? D, berarti min D per A. Jadi cara mengingatnya, tadi kan dia pangkatnya pangkat 3 kan, dia semuanya per A di sini koefisiennya. Oke, yang pertama yang kamu ingat ketika dia tunggal sendirian, berarti kan X1 tambah X2 tambah X3, tunggal sendirian kan? Maka kita mulai dari sini, B per A. Yang pertama itu negatif, setelah itu positif, dan yang terakhir nanti negatif kembali. Jadi kalau udah pangkat 4 di sini nanti positif, negatif. Jadi ingat negatif, positif, sampai seterusnya berapa derajat suku banyak tersebut. Oke, nah sekarang yang setelah dia tunggal berdiri sendiri nih, individualnya sendiri, X1, X2, dia join dulu, dua-dua dulu, 2. X1, X2, X1 ini bilateralnya ya, berdua ya. Kalau ini X1 kali X2, ini kemungkinan yang ada kan kalau D3 ada 3 kemungkinan ya. X1 join dengan X2 dikali X1 dengan X3, X2 dengan X3. Nggak ada lagi kan? Oke, itu adalah ikuti koefisiennya C per A. Oke, nah kemudian 3, tiga-tiganya dioperasikan X1 kali X2 kali X3 sama dengan D per A. Untuk ingat ininya negatif, positif, negatif. Bisa ya, Mustaqim? Jadi kalau dia nanti pangkat 4 gitu juga, terus X1
tambah X2, tambah X3, tambah X4 kalau dia tunggal. Oke, dan seterusnya nanti. Dan di sininya dimulai dari 2, baru 3, baru yang terakhir 4. Jadi ada 4 persamaan yang mungkin untuk jumlah akar-akar suku banyaknya. Bisa ya? Oke, nah sekarang kita lanjut. Kita lanjut ke contoh. Mudah ya. Nah, jumlah akar-akar persamaan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Sebelumnya kita lihat dulu nih koefisiennya. Koefisiennya kan tadi terdiri dari A, B, C, D. Karena dia pangkat 3. Oke, A-nya sama dengan berapa? Pratiwi? Halo? Iya, A-nya Mem. sama dengan 1. 1, Mem. B-nya? -3, Mem. C-nya? 2, Mem. Hati-hati. Setelah pangkat 2, pangkat berapa? Oh iya, Mem. Pangkat 1, Mem. Iya, itu dia. Hati-hati. Pada saat X pangkat 1, C-nya itu sama dengan berapa? 0, Mem. 0. Baru yang terakhir D-nya adalah 2. Jadi itu yang penting di dalam mengerjakan persamaan suku banyak. Termasuk juga nanti ketika kamu menggunakan Horner. Horner paling sering ya, itu harus diingat urutan koefisiennya. Oke, nah tadi ditanya jumlah akar-akar persamaannya. Berarti X1 tambah X2 tambah X3, nih ya, A-nya tadi 1, B-nya -3, C-nya 0, D-nya sama dengan 2. Kalau yang ditanya, berapa akar-akarnya, jumlah akar-akarnya, berarti X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan, kita tidak perlu cari akarnya, karena udah ada rumusnya tadi, tinggal dimasukkan. Berarti tadi hasilnya Pak, min B per A. Rumusnya min B per A, sama dengan berapa B-nya? -3, berarti min -3 per 1, karena A-nya 1. Dapatlah jumlah akar-akarnya itu adalah 3. Bisa ya sampai di sini? Bisa ya Pratiwi, hati-hati ya ngerjakan soal. Nanti di psikologi hati-hati juga, cek soalnya benar-benar. Oke, terima kasih Pratiwi. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Contoh yang berikutnya ya, contoh yang kedua. Hasil kali akar-akar persamaan. Sekali akar-akar persamaan 2X pangkat 3 dikurang X kuadrat ditambah 5X kurang 8 sama dengan 0. Nah, di sini udah ya, A-nya tadi 2, ini udah ada angkanya semua nih. A-nya 2, B-nya -1, C-nya 5, D-nya -8. Tadi X1 kali X2 kali X3 adalah min D per A, ya kan? Rumusnya balik ke atas ya. Maka kita dapati min 8 per 2, karena A-nya 2, maka hasilnya adalah 8. Lagi, kita lanjutkan lagi ya, kita lanjutkan lagi. Oke, gimana nak? Terputus ya? Contoh 2, ya. Oke, kita share aja lagi, nggak apa-apa ya. Oke. Baik, ini tadi ya hasilnya adalah 4 ya. Hasilnya adalah 4. Baik, kita lanjutkan lagi, udah paham ya? Untuk ini tinggal masukkan aja ke rumus. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Masih terputus lagi ya? Halo? Jaringannya lambat, Mem. Iya, jaringannya lambat ya. Oke lah. Ini tadi yang soal yang masih terputus ya? Suara saya masih jelas? Masih jelas, Mem. Masih jelas. Ya, kita ini kan dulu ya. Oke, ini contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, salah satu akar persamaan X pangkat 3 ditambah PX kuadrat dikurang 3X dikurang 10 sama dengan 0 adalah -2. Jumlah akar-akar persamaan tersebut adalah. Jumlah akar-akar persamaan tersebut adalah. Di sini ada koefisien suku banyak yang belum diketahui. Ada koefisien suku banyak yang belum diketahui, yaitu P. Oke, itu adalah P. Baik. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah oke, cari dulu P-nya. Tadi kan udah tahu akar-akarnya, salah satunya adalah berapa? Salah satunya adalah
minus 2. Jadi dimasukkan dulu ke persamaan untuk mencari P. Akarnya minus 2 berarti X-nya salah satunya adalah minus 2. Masukkan minus 2 ke persamaan X pangkat 3, maka diperolehlah min 2 pangkat 3 ditambah P kali min 2 pangkat 2 dikurang 3 kali minus 2 dikurang 10 sama dengan 0. Maka kita dapati hasilnya itu min 8 tambah 4P ditambah 6 kurang 10 sama dengan 0. Maka dari sini kita akan dapati nilainya. Kelihatan Mustaqim? Belum, Mem. Belum ya, kita ini dulu ya. Kita lanjutkan dulu ya. Tadi yang di-share dulu. Oke, kita lanjut yang tadi ya, soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 tadi ya, yang masih terputus. Jumlah dan hasil kali jika diketahui dalam persamaan suku banyak tersebut nih ya. Salah satu akar persamaan X pangkat 3 tambah PX kuadrat dikurang 3X kurang 10 sama dengan 0 adalah minus 2. Berarti X-nya salah satunya adalah minus 2. Tentukan jumlah akar-akar persamaan tersebut. Berarti kita harus cari nilai P dulu biar dapat akar-akarnya. Nah, cari nilai P-nya bagaimana caranya? Substitusikan minus 2 ke persamaan suku banyak. Oke. Substitusikan ke persamaan suku banyak, maka kita akan peroleh min 2 pangkat 3 ditambah min 2 kuadrat P dikurang 3 kali minus 2 kurang 10. Maka dapatlah min 8 tambah 4P tambah 6 kurang 10 sama dengan 0. Dari sini kita dapati nilai P-nya adalah 3. Ya, nah kita dapati 3P, maka persamaan suku banyak tersebut menjadi X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat kurang 3X kurang 10 sama dengan 0. Jumlah akar-akar tadi apa? Min B per A. Berarti X1 tambah X2 tambah X3 min B per A. Di sini B-nya 3, min 3 per 1, A-nya 1. Dapat hasilnya minus 3. Oke? Itu dia. Jadi kalau diketahuinya kita tinggal substitusikan ke persamaan, cari variabel yang belum diketahui. Baik, yang keempat. Yang keempat, yang terakhir ya. Akar-akar persamaan X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat ditambah X dikurang 4 sama dengan 0 adalah X1, X2, dan X3. Jadi yang ditanya di sini adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat sama dengan berapa. Nah, rumus tadi tidak ada kan, tapi kita bisa modif aljabar dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat sama dengan berapa. Oke, modifnya gimana? Ya, kita rubah bentuk ini menjadi sampai ada rumus, mengikuti rumus yang telah ditentukan tadi. Nah, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat bisa kita rubah menjadi X1 ditambah X2 tambah S3. Ini ada rumusnya ya. Dikuadratkan di luar, tapi nanti akan kelebihan. Dia akan kelebihan ini. 2X1 kali S2, 2X1 kali S3, 2 kali S2 kali S3. Makanya ini dikurang 2X1, X2 ditambah X1, X3 ditambah X2, X3. Kalau ini dijabarkan dia akan kelebihan ini. Oke. Nah, kalau seperti ini udah ada rumusnya. X1 tambah X2 tambah S3 itu adalah siapa? Min B per A. X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X2 kali S3 itu siapa tadi? C per A. Gitu ya. Ini kan bersama suku banyaknya. Dari sini kita dapati A-nya 1, B-nya minus 4, C-nya 1, D-nya minus 4. Maka X1 ditambah X2 tambah S3 min minus 4 per 1. Hasilnya adalah 4. Nah, X1 kali X2 ditambah X1 kali S3 tambah X1, X2 kali S3 adalah C per A. C-nya ini 1, 1 dibagi 1, 1. Maka kita dapati X1 kuadrat
ditambah X2 kuadrat. Ini kan tadi udah dapat ya, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat, nilainya adalah 4 dikurang 2 kali, nih 2 kali 1. 4 kuadrat 16 dikurang 2, maka jawabannya adalah 14. Jadi nanti ketemu kasus kalau rumus yang setelah ada tidak sesuai dengan yang ditanya, maka yang ditanya itu rubah bentuk aljabarnya. Rubah bentuk aljabarnya tapi tidak mengubah nilainya ya. Nilainya harus tetap sama. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pas, paham ya? Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, walaupun tadi ada kendala sedikit, ada gangguan jaringan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.